Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ananda Fatina Al-Fatrah Ta'ayun. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti kita pada hari ini, berupa kajian dari Ustadz Arham. Sebelumnya perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan biodata beliau. Izin ya Ustadz. Alhamdulillah Ustadznya sudah hadir. Nama beliau Arham bin Ahmad Yasin LCMH. Tempat dan tanggal lahir Jombang 30 April 1983. Alamat saat ini di Jalan Rawabetan, Kampung Cipicung, Dusun Mekarsari, Kabupaten Bogor. Status menikah, nama istri Eli Farida SH. Anak beliau ada 4. Yang pertama Afik Zahauddin, usia 14 tahun. Kemudian Atif Al-Huzaifi, usia 10 tahun. Yang ketiga Akif An-Nahoi, usia 6 tahun ya Ustaz. Yang keempat Asim Al-Sahrawi, usia 6 tahun juga, kembar nih kayaknya Ustaz ya. Kemudian aktivitas beliau Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM dan Pusat Belajar Al-Quran Az-Zuhdi Cilengsi Bogor. Ketua Pembina Yayasan Masjid Nur Salam Beji Depok. Kemudian Wakil Ketua Yayasan Visi Global Indonesia. Dan juga beliau adalah konsultan program tahsin dan tahfiz di berbagai sekolah dan pondok pesantren. Untuk pendidikan, untuk SD, beliau lulus tahun 95 dari SD Negeri Jombatan 4 Jombang. Kemudian lulus SMP di tahun 1998 di SMP Negeri 2 Jombang. Lulus SMA di tahun 2001 di SMA Negeri 2 Jombang.
Kemudian melanjutkan pendidikan Diploma 1 El Rahma Education Center Surabaya jurusan Administrasi Bisnis tahun 2002 lulusnya. Kemudian melanjutkan D2 di Ma'had Umar bin Al-Khattab Surabaya jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam lulus tahun 2004. Kemudian lulus di tahun 2008 dari S1 Lipia Jakarta jurusan Syariah dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Tata Negara di tahun 2011. Insya Allah ini berbagai macam variasi pendidikan ya Ustadz ya. Kemudian karya beliau yang pertama judulnya buku Panduan Tahsin Tilawah, ini terbit di tahun 2010. Penerbit Pesantren Quran Indonesia, kemudian buku Panduan Tilawah Al-Quran, tiga jilid untuk pemula dan anak, ini tahun terbitnya 2013, penerbitnya Pesantren Quran Indonesia, kemudian buku Kiat Menghafal Al-Quran agar sehafal Al-Fatihah, ini di tahun 2014, penerbitnya Hilal Media, kemudian masih di Hilal Media juga di tahun 2015, menerbitkan Mushaf As-Sahih. Kemudian beliau membuat modul Ulumul Quran di tahun 2017, penerbitnya Pusat Konsultasi Syariah Depok. Kemudian di tahun 2019, Mushaf Al-Imam, Panduan Tilawah Al-Quran, Sahibut Tilawah Jilid 1 dan 4, dan Mushaf Al-Iqfan tahun 2020. Ketiga-tiganya ini dari penerbit Hilal Media. Selain itu, beliau ini memegang sanad Al-Quran ke-33 bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Syekh Ibrahim Al-Imad dari Yaman. Kemudian beliau juga memegang sanad Matan Al-Jazari bersambung ke Imam Ibnul Al-Jazari dari Syekh Abdul Qawi Al-Arjali dari Yaman. Kemudian juga beliau adalah peserta terbaik pelatihan dan sertifikasi guru tahfiz tingkat nasional oleh Badan Tahfiz Al-Quran Internasional di tahun 2009. Baik, untuk menyingkat waktu dan agar waktu beliau lebih banyak bersama kita, kita lanjutkan saja kajian kita ini yang dipersembahkan oleh Lembaga Tahsin dan Tahfiz Quran Al-Haq Lampung dan Rumah Quran Tajul Waqor. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Masih di mute Ustadz? Ya, sudah. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini, meskipun masing-masing di tempat masing-masing. Ya. Alhamdulillah, ala kulli hal kita masih bisa memanfaatkan kesempatan untuk kita tetap terus berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu lebih khusus lagi sesuai tema kita pada hari ini, dalam rangka kita meningkatkan ya, kualitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, yang mana pada kesempatan kali ini mengambil tema menguatkan azam bersama keluarga menjadi Ahlul Quran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya di posisi di rumah saya di Cilengsi, Bogor. Jadi
Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali. Ini seingat saya kali kedua ya untuk dari Lampung ini untuk di event di kajian ini. Saya diminta untuk bergabung. Alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahim termasuk mungkin dari berbagai tempat ya yang bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita anugerah untuk sama-sama bisa berikhtiar menjadi bagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah faqihkan, Allah fahamkan padanya agama. Tentu saja cara Allah memahamkan kita agama tentu tidak ujuk-ujuk bangun tidur langsung faham, tentu tidak. Ya. Allah memberikan asbabnya. Salah satunya dimudahkannya kita untuk hadir di majelis ilmu. Yang mana mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua menjadi orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya kita menempuh sebabnya. Salah satunya dengan hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema menguatkan azam bersama keluarga menjadi ahlul Quran. Nah, ini kita akan bahas lafaz dari tema ini. Mulai dari kata terakhir dulu ahlul Quran. Ya, tentu kan ketika kita ingin menuju sesuatu, kita harus tahu apa yang kita tuju. Jadi artinya kita melakukan sesuatu, kira-kira seperti apa yang hendak kita dapatkan, kita inginkan. Ini temanya menjadi ahlul Quran. Tentu kita harus tahu seperti apa ahlul Quran. Belum nanti kita bahas bagaimana kemudian menguatkan azam, lalu kemudian poin berikutnya bersama keluarga. Ada 3 poinnya. Jadi kata ahlul Quran ini disebutkan ya dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi ahlin minan nas. Punya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari manusia. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, siapakah mereka itu yang disebut sebagai ahlullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Dan mereka itulah yang disebut sebagai ahlullah wa khasatuh. Keluarga Allah dan orang-orang spesialnya, orang-orang khususnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan kualitas sahih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya yakin sudah sangat sering kita dengar, bahkan kita hafal ya, tentang hadis ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Sekarang tentu kita perlu memahami apa makna atau siapakah yang dimaksud sebagai ahlul Quran itu. Sehingga kemudian masuk kategori ahlullah. Secara bahasa kata al-ahl sendiri, ahlun, ya, itu memiliki makna yang beragam ya, bermacam-macam. Yang tentu nanti dari makna secara bahasa ini kita akan paling nggak tergambar kira-kira seperti apa ya interaksi kita dengan Al-Quran sehingga layak dikatakan ahlun, ya, ahlul Quran. Ya, jadi secara umum kalau di dalam penggunaan dalam bahasa Arab ya, kata ahlun sendiri itu yang pertama jelas tadi bermakna keluarga tadi ya.
ada ahlul fulan, keluarganya fulan, dari ahlullah, keluarga Allah. Lalu juga artinya dia ada kedekatan, ya. Kedekatan, hubungan darah, ya, disebut ahlun. Juga sering juga disebut sebagai pasangan, ya. Jadi apa, kalau orang menyebutkan ma'al ahl, seringkali disebut sama keluarga, bersama pasangan, bersama istri atau suami. Juga bermakna orang yang menguasai sesuatu seperti ahlul ilmi, ya. Ada apa disebut sebagai ahlul fiqh, gitu. Orang yang berkompeten, yang menguasai, yang memahami. Juga digunakan untuk istilah yang mendiami atau menempati sesuatu sebagai ahlul balad, penduduk negeri, ya, yang atau yang mendiami suatu negeri, ya, sebagai ahlul balad. Jadi dia berdiam di sana. Ada juga disebut sebagai penganut atau pengikut. Seringkali dalam menyebut kita ahlul madhab, ahlul syafi'i. Jadi orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Biasanya digunakan dalam istilah madhab, ya, ahlul madhab. Dan juga disebut sebagai orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan sebagai ahlul amr atau ahlul sultah. Orang yang memiliki wewenang, ya, atau apa kekuasaan. Ini makna-makna secara bahasa. Lalu ketika digantikan dengan kata Quran, ahlul Quran, ya bisa mencakup semua makna secara bahasa ini. Baik itu keluarga, orang yang menguasai Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran, orang yang mendiami, artinya dia selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak jauh-jauh dari dirinya. Juga tentu yang mengikuti, ya, sebagaimana kata tadi ahlul madhab. Jadi tentu orang yang mengikuti, yang mengamalkan. Termasuk tadi disebut ahlul amr, ya, orang yang memiliki apa kapasitas, ya, atau kewenangan. Ini makna-makna secara bahasa, ya. Ada secara istilah, saya menepati para ulama, ya, umumnya tidak ada yang spesifik menjelaskan makna ahlul Quran ini, tapi secara umum para ulama menjelaskan intinya yang disebut sebagai ahlul Quran itu adalah, ya, orang yang melekat pada dirinya segala bentuk interaksi dengan Al-Quran. Jadi semua bentuk interaksi dengan Al-Quran itu melekat padanya. Mulai tentu dari keimanannya, lalu bacaannya. Bacaan itu meliputi kuantitas dan kualitas. Ya, jadi ada kualitas bacaan, ada juga frekuensi tilawah. Jadi orang yang terus berlama-lama membaca Al-Quran. Lalu tentu juga tentang tadaburnya, pemahamannya. Jadi lalu juga tentu orang yang mengamalkan. Jadi di mana Al-Quran itu melekat pada perilakunya, pada akhlaknya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disifati oleh Sayyidah Aisyah radhiallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Lalu juga kemudian interaksi dalam bentuk mengajarkan ta'limul Quran. Tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kata dan, ya. Artinya untuk mendapatkan khairukum atau interaksi terbaik dengan Al-Quran juga itu ada aktivitas ta'lim, mengajarkan. Jadi tidak hanya sekedar baik untuk dirinya sendiri saja, sekedar soleh atau hebat untuk dirinya sendiri saja, tapi dia juga ada upaya kepedulian terhadap yang lain,
lingkungan sekitarnya, lingkungan terdekatnya tentu yang pertama, baru kemudian apa yang lain sesuai dengan kapasitasnya. Semakin bagus, semakin tinggi kapasitas seseorang, daya jangkaunya lebih luas. Gitu. Kan kalau dalam salah satu matan tajwid, ya, matan Al-Jazari, disebutkan di muqaddimah beliau yang disebut ketika muqaddimah salawat atas Nabi, ya, alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani muhibbi. Dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian keluarganya dan sahabatnya. Lalu disebut juga di situ wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbi. Dan muqri'il Qur'an ay muallimil Qur'an. Jadi orang yang mengajar Al-Qur'an. Muhibbi dan orang yang mencintai Al-Qur'an. Dalam syarah matan ini para ulama menjelaskan kenapa Imam Al-Jazari menyebut muqri'il Qur'an dan muhibbil Qur'an. Ada dua sisi, muallim, pengajar, dan orang yang mencintai Quran. Karena itu dianggap dua titik, ya, dua kutub interaksi dengan Al-Quran antara level paling atas dan level paling bawah. Level paling atas seorang berinteraksi dengan Al-Quran ketika kemudian dia menjadi muallimul Quran. Nah, hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Level paling bawah minimal dia cinta Al-Quran meskipun tidak bisa baca. Kalau dalam caranya wa in kana ummiyan walakinnahu muhibbul Quran. Tapi dia senang dengan Al-Quran. Ya, dia senang hadir di majelis Quran. Itu level paling bawah. Sekedar senang. Artinya disebut paling bawah dan atas, tentu yang di tengah-tengahnya semua supaya tercakup semua. Sehingga tentu menjadi bagian dari obsesi menjadi Al-Quran itu tidak sekedar kemudian kapasitas personal yang bagus. Muasofat karakter personal yang baik, tapi juga kemudian ada manfaat buat orang lain. Itu melekat pada yang disebut sebagai Ahlul Quran tadi. Juga dalam bentuk interaksi tahfidz, ya, tentu yang berikutnya. Tentu ini memiliki fadilah tersendiri, keutamaan tersendiri, ya. Dan banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Nah, yang saya yakin sudah sangat sering kita dengar atau sering kita ikuti materinya tentang keutamaan menghafal secara spesifik, menghafal, ya, aktivitas menghafalnya sendiri. Jadi umumnya para ulama menjelaskan yang namanya muwasafat Ahlul Quran itu ya mencakup semuanya. Jadi tidak kemudian sekedar orang ini pinter atau lulusan jurusan Al-Quran misalnya gitu. Atau dia ini hafidz misalnya. Semua itu adalah bagian-bagian dari karakter. Dari komponen-komponen karakter Ahlul Quran. Yang tentu saja semua bentuk karakter ini tidak untuk saling dibandingkan. Ya. Sebagaimana rukun Islam, rukun iman itu tidak untuk saling dibenturkan dengan ucapan lebih baik bacaan bagus tapi nggak mengamalkan, atau bacaan hafalan banyak tapi bacaan nggak bagus dan sebagainya. Sekali lagi tidak untuk dibenturkan. Ya, jadi itu adalah untuk diikhtiarkan semua. Dan tentu setiap ikhtiar itu juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ikhtiar kita, ya, berapa besar juga dari masing-masing interaksi ini yang kemudian kita lakukan, ya, tentu semua berproses, ya, nanti kita akan bahas. Jadi sekali lagi bukan untuk dibandingkan, ya, bukan untuk apalagi dibenturkan, ya. Dan tidak ada kata percuma hafal Quran, ya. Tidak ada istilah percuma hafal Quran.
Ada juga mengatakan percuma bacaan bagus, tapi nggak ada istilah percuma bacaan bagus. Secara bacaan dia bagus, dia sudah menjalankan satu kewajiban. Terlepas mungkin kewajiban lain dia belum jalankan, ya dia tetap punya tanggung jawab untuk menjalankan. Jadi tidak bisa disebut, menurut saya tetap tidak pas ya, tidak tepat. Ketika seseorang, karena ada satu oknum mungkin ya, oknum yang mungkin dia satu sisi baik, satu sisi diabaikan misalnya, lalu kita mengatakan percuma dong dia begitu. Jadi tidak ada percuma. Baca Quran satu huruf saja bernilai. Bagaimana kita bisa mengatakan orang hafal percuma dia hafal Quran, percuma dia bacaan bagus, atau percuma khatam berkali-kali. Tidak ada istilah percuma. Allah saja menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebiji atom pun, maka tetap dia akan melihat balasannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala kebaikan seseorang, orang berbuat baik. Mungkin berbeda karakter manusia, memang manusia karakternya begitu. Ada orang dengan segudang kebaikan, satu kesalahan menutup semua kebaikannya. Itu manusia. Itu langsung dikatakan percuma gitu ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan harus dihindari kata percuma dia begini, percuma dia begitu. Kalau dia sudah melakukan kebaikan satu sisi, dia sudah setidaknya kebaikan itu dia lakukan. Terlepas dari poin lain yang belum dia kerjakan. Gitu. Jadi itu yang perlu dipahami, tidak untuk dibandingkan, dibenturkan atau dipercumakan gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan orang yang seluruh hidupnya berbuat maksiat sekalipun, tapi dia masih ada iman, tetap dihargai. Meskipun dia na'udzubillah ya, harus di neraka dulu, tetap dia akhirnya masuk surga. Ya. Jadi dikeluarkan, nanti setelah sekian lama di neraka, maka akan dikeluarkan darinya orang yang dia dadanya masih ada iman seberat biji atom. Skala dzarrah. Ya kan? Allah tetap menghargai. Nah tentu nanti kadar ahlul Quranannya ya, itu juga akan bertingkat sesuai dengan interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Kemudian juga kalimat yang misal yang sering digunakan adalah istilah sahibul Quran juga. Istilah Al-Quran, istilah sahibul Quran hampir mirip lah ya. Rasulullah SAW disebutkan iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pembela syafaat bagi ashabi, bagi sahib nanti sahibul Qurannya. Ini juga mirip dengan kata ahlul Quran, sahibul Quran. Itu juga kata sahib sendiri memiliki beberapa makna ya, yang sering digunakan dalam istilah penggunaan bahasa Arab. Antaranya ada kata al-murafiq, teman, ya, atau istilah kita sahabat sebetulnya sama. Di bahasa Arab ada disebut juga sebagai malikus syai', pemilik sesuatu. Misalnya sahibul bait ya, yang punya rumah. Juga disebut sebagai al-qaimu 'ala syai' ya, yang menegakkan sesuatu. Ya. Di kamus al-muhit disebutkan juga wa yatluqu 'ala man kana madhhaban aw ra'yan, mirip dengan kata al. Jadi kata sahib sendiri juga bermakna orang yang memegang atau mengikuti suatu madhab tertentu atau satu pandangan tertentu.
Seperti tadi ahlul madzhab, ahlus Syafi'i mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sahibus Syafi'i juga orang yang bermadzhab Syafi'i. Sama ya. Nah, tentu saja tingkat kesahiban itu juga sesuai dengan tingkat interaksi dengan Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Sebagaimana kita kalau kita istilahkan sahib itu sebagai teman, sahabat, kita sendiri memiliki teman kan secara kualitas pertemanannya kan berbeda-beda. Mulai dari yang sangat dekat sampai kemudian yang istilah kita sekedar teman, tahu teman Facebook, ketemu juga nggak pernah, kenal langsung juga nggak bisa. Sama ya, jadi itu. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, yuqalu sahibil Qur'ani yaumil qiyamah. Dikatakan pada sahibul Quran di hari kiamat, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Sini ada kalimat sahibul Quran. Adapun hadis ini secara spesifik ya, umumnya para ahlul hadis, para pensyarah hadis memang spesifik memaknai sahibul Quran dalam hadis ini adalah yang hafal. Ya. Tentu di samping seluruh muwasafat yang lain ya, dari bacaannya kemudian amalnya tentu ya sudah otomatis, karena konteks hadisnya ini kan di masa sahabat radhiyallahu anhum, konteks disabdakan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat yang mana di generasi sahabat radhiyallahu anhum mereka yang terdepan dalam hal Quran yang disebut sebagai qurra itu semua adalah terdepan dalam kebaikannya. Ini selalu banding lurus di tingkat interaksi orang dengan Al-Quran di masa itu selalu sebanding dengan tingkat amalnya. Jadi di berbagai peperangan di masa Rasulullah SAW, para qurra ini terdepan. Sehingga kita tahu ada perang Yamamah, 70 qurra terbunuh, ada Biru Ma'unah, pula ada yang menyebut lebih juga, qurra juga disebut. Ya. Jadi konteks sabda Rasulullah SAW ini tentu mereka yang semua interaksinya dengan Al-Quran juga beres. Cuma lebih spesifik lagi hafal. Ya. Kalau di hadis ini ya, sebagaimana salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, wa yu'khadhu minal hadis annahu la yanalu hadzal thawab al-a'zam illa man hafizal Qur'an wa atqana adahu wa qira'atahu kama yanbaghi lahu. Dan diambil dari hadis ini bahwasanya tidaklah mendapatkan kemuliaan yang besar ini, artinya suruh baca dan naik nanti di hari kiamat, kecuali yang hafizal Quran, yang hafal Al-Quran, wa atqana adaahu dan mutqin hafalannya, wa qira'atahu dan juga bacaannya, kama yang magilahu sebagaimana mestinya. Disebut mutqin bacaan karena dia harus membaca. Tentu saja tidak ada mushaf. Karena mushaf semuanya sudah musnah sebelum terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian juga bacaannya karena nanti diperintahkan waratil kama kunta turattilu fid dunya. Tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Jadi muwasafatnya spesifik kalau terkait hadis ini. Jadi yang hafal dengan hafalan yang mutqin, karena tasmiknya ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu suasana yang tentu sangat berbeda, suasana yang sangat agung ya. Tentu harus sangat kuat ya. Jangankan nanti di yaumul qiyamah, kadang seorang sudah mempersiapkan hafalannya dengan baik, ketika berhadapan dengan musyrik langsung hilang hafalannya.
blank langsung. Gitu ya. Seseorang sudah mempersiapkan dengan baik, lalu diminta jadi imam, hilang hafalannya. Siap-siap tasmid, ternyata yang nyimak orangnya banyak sekali, langsung grogi. Nah, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai yang berfirman ya, sebagai yang memiliki ya, sahibul kalam, pemilik kalam itu. Maka tentu persiapannya jauh harus lebih matang. Ya. Kita niatkan, kita menghafal Al-Quran dalam rangka mentasbihkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari jangka panjang. Itu memang spesifik ya, sebagaimana disebut juga oleh para ulama yang lain, seperti misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, kalau tadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama Ibnu Hajarnya. Beliau mengatakan lim khabaril mazkur khasun biman yahfadhu an dhahri qalbi. Terkait hadis tadi itu spesifik untuk yang menghafal Quran di dadanya. Tadi kan aktivitasnya dia membaca. Ini kaitannya dengan kata sahibul Quran. Tapi kembali ke kata sahibul Quran secara umum ya segala bentuk interaksi tentu ya. Tadi yang spesifik tadi kan hadis yang memerintahkan apa? Iqra wartaqi warattil kama kunta taratul fid dunya. Muasaf apa balasan ini didapatkan tentu dengan muasaf menghafal. Tentu dengan apa? Asumsi ya sebagaimana para sahabat, mereka yang hafal Quran, para qurra itu adalah orang-orang yang memang juga terdepan dalam segala bentuk interaksi dengan Al-Qur'annya. Baik ya, jadi itu kemudian ada juga dalam Al-Quran istilah haqqa tilawah. Ya, mirip-mirip Al-Quran, Sahibul Quran, ada juga haqqa tilawah di surat Al-Baqarah 121 disebutkan alladzina atainamul kitaba yatluna haqqa tilawati. Ya. Orang yang kami berikan kitab, mereka membacanya dengan hak tilawah. Secara spesifik memang hadis ini berkaitan dengan alur kitabnya Israel, tapi secara umum lafadznya sebagaimana kayak tafsir itu al-ibrah bi umumil lafadz. Pelajaran bisa kita ambil dari keumuman lafadz. Itu berlaku umum kaitannya dengan Al-Qur'an. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir di sini. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebut haqqut tilawah adalah kata beliau walladzi nafsi biyadihi inna haqqat tilawati ayyuhilla halalah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya aku tilawah itu adalah orang menghalalkan kehalalannya yang dihalalkan oleh Allah. Wa yuharrimu harama dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Wa yaqra'u kama anzalallah. Ada muwasafat membaca sebagaimana Allah menurunkannya, membaca dengan baik dan benar. Wala yuharrifuna al-kalima mawadhi'i dan tidak menyelewengkan ayat dari yang semestinya. Wala yata'awwalu minhu syai'an ala ghairi ta'wilihi dan tidak mentakwilkan yang bukan takwilnya. Di sini ada mengikuti hukum-hukumnya, membacanya dengan benar, lalu tidak menyelewengkannya dan memahaminya dengan benar. Lalu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri juga tilawah ya'maluna bi muhkamih, mengamalkan yang muhkam artinya yang jelas hukum-hukumnya, aturannya. Wa yu'minuna bi mutasyabih, ada punya mutasyabihat kita mengimaninya. Wa yakluna ma ashkal alaihim ila alimih, dan juga menyerahkan apa yang tidak dia fahaminya kepada yang memahaminya. Artinya tidak sembrono, tidak sembarangan di dalam memahami Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan yattabi'unahu haqqa tiba'ih. Nah, jadi mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Itu lagi Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan humul ladzina idza marru bi ayatir rahmah sa'aluha min Allah. Mereka adalah orang-orang yang ketika melihat ayat rahmat dia memohon
rahmat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bi ayati 'adzabin ista'adu minha. Kalau melewati ayat azab, dia memohon perlindungan darinya. Dari penjelasan dari Ibnu Mas'ud, Hasan al-Basri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Imam Khattab radhiyallahu anhu, itu tentu mencakup semua bentuk interaksi dengan Al-Quran juga ya, mulai dari keimanan tadi, tilawah yang benar, memahami dengan benar, sembarangan dalam memahami, lalu juga kemudian bertadabbur ya tadi ketika tilawatul Quran dan lain sebagainya tadi. Ini poin pertama ya terkait apa itu Al-Quran, setidaknya sudah kita tergambar ya dari kita bahwasannya ya Al-Quran ini meliputi segala bentuk interaksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, yang intinya karakter Quran itu melekat pada dirinya, ya, di bibirnya juga melekat Al-Quran itu dari bacaannya, di aktivitasnya melekat pada akhlaknya, dan segala bentuk interaksi yang lainnya. Nah sekarang bagaimana? Kita ke poin berikutnya, muwat dan azam. Tentu saja setelah azam kan tentu juga actionnya, tingnya. Jadi tidak jadi azam, ya. Jadi sehingga azam ini berbuah amal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya di sini tentu tidak sekedar sendiri tapi bersama keluarga. Bersama keluarga. Ini saya hanya memberikan 3 poin ya. Nanti 1 poin terbagi lagi jadi 3 poin lagi. Ada 3 poin aja, 3 faktor ya kuat azam dalam membentuk keluarga sebagai ahlul Quran. Setelah kita memahami tadi ya, jadi jelas nih apa yang mau kita sasar ya. Jadi apa jelas ini yang mau kita tuju, mau seperti apa, mau kita bawa seperti apa keluarga kita. Yang pertama tentu paling penting ya, ini yang harus menjadi perhatian. Jadi menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, baik pada diri maupun keluarga. Jadi ada rasa cinta ini harus ditumbuhkan. Di mana tentu menumbuhkan rasa cinta ini juga ada faktor-faktornya. Jadi ini poin pertama dulu ya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap, kan itu level terendah ya. Cinta Quran minimal senang dulu kan. Ya, cinta dulu itu nanti akan membuka pintu interaksi-interaksi yang lainnya. Mulai dari senang dengan Quran, ada orang baca Quran senang, ya, ada majelis Quran dia senang, ya. Itu sebagai pintu, ya. Pintu pembuka untuk dia melakukan interaksi dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi jangan pernah anggap remeh satu kebaikan sekecil apapun. Orang dengan cinta Quran senang, ya, itu bisa berefek sangat besar pada interaksi-interaksi berikutnya. Ya, dimulai dari rasa senang dulu. Ya. Sehingga itu nanti akan mudah ya diarahkan. Jadi sebelum saya lanjut poin bagaimana menumbuhkan rasa cinta ini, saya sedikit cerita. Ada seorang yang ini tidak pernah ke masjid sama sekali, seorang pensiunan. Jadi ke masjid pun itu hanya untuk Jumatan dan harus pakai obat penenang. Intinya beratlah untuk melakukan aktivitas ibadah, sholat berjamaah dan sebagainya. Tetapi ya ternyata ketika kemudian saya diminta untuk ngajak ngobrol beliau ini, bapak ini ya, oleh keluarganya, ini perlu pusing ini ya mana ini udah ngobrol. Ternyata dia ada
ketertarikan terhadap Al-Quran. Baru senang saja. Baru cinta saja. Kecintaannya itu dia ceritakan dengan dia senang dengerin radio program Quran. Dengar doang. Nah, bagi saya ini pintu yang baik. Pintu yang sangat bagus. Walaupun terlepas dari segala apa yang terjadi pada beliau, tapi ini menurut saya satu kebaikan yang tidak bisa diremehkan. Karena cinta Quran. Ya. Ini kita sering sudah taruh di kita kisah seorang petur yang kemudian karena rasa kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang kehausan, lalu dia beri minum, Allah membukakan pintu taubat buatnya. Ada satu kebaikan di dadanya, kasihan terhadap anjing. Ya. Jadi karena ada satu kebaikan itu menjadi pintu buat dia bertaubat. Sehingga Allah menerima taubatnya. Ini maka sekali lagi ini penting bagi kita, pandanglah setiap orang itu istimewa. Ya. Kalau ada kebaikan sekecil apapun, boleh jadi itu akan jadi pintu untuk kebaikan-kebaikan yang lain yang lebih besar. Ada orang yang pokoknya kalau dengar anak yatim itu pokoknya kasihan aja. Itu juga poin penting, terlepas mungkin dia seperti apa yang lainnya, menjadi satu peluang dia untuk memperbaiki diri, bertobat. Kembali ke tadi, ternyata dia senang dengar itu. Ini saya tahu waktu pembicaraan Quran. Kita menangkap, ini orangnya senang dengan Al-Quran. Saya juga ngajar Pak masjid. Akhirnya dia penasaran. Penasaran itu pun hanya nengok di luar pagar. Lihat dari jauh. Lama-lama masuk ke pagar. Lama-lama masuk ke teras. Sampai teras saja. Berikutnya masuk ke ruang utama. Tapi belakang jauh. Belum bergabung. Lama-lama tambah maju. Akhirnya di barisan paling belakang. Tambah maju dan paling depan. Gitu. Dan sampai endingnya, ya ini saya langsung endingnya aja. Prosesnya memang berproses panjangnya. Alhamdulillah saat ini beliau itu sudah secara rutin diundang jadi imam di mana-mana. Ya, imam tarawih terutama. Ya. Jadi berarti kan itu pintu, senang saja. Nah, ini satu hal yang sangat penting, ya, menumbuhkan rasa cinta ini terhadap Al-Quranul Karim. Itu ada ikhtiarnya, ada upaya yang menumbuhkan itu, termasuk keluarga. Yang pertama tentu kita harus mendasari setiap aktivitas kita dengan keikhlasannya. Jadi termasuk obsesi kita menjadikan keluarga kita, anak kita sebagai Al-Quran, itu tidak ada niatan lain kecuali mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya bagi orang tua ya, yang menginginkan anaknya menjadi Al-Quran. Mulai dari diri sendiri, niat. Ya. Kenapa saya menginginkan anak saya sebagai Al-Quran? Itu semata karena mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan, hilangkan semua orientasi yang lain. Ya, sekedar buat bahan cerita atau sekedar buat keren-kerenan misalnya. Yang pertama, obsesi itu didasari dengan kenapa saya mengejar obsesi itu. Tentu yang pertama jelas harus kita dasari dengan keikhlasan semata mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tentu ini dikuatkan, ini poin keikhlasan ini mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditunjang dengan poin berikutnya, yaitu pemahaman yang benar tentang kemuliaan Al-Quran. Sehingga itu menjadi obsesi kita. Kita memahami keutamaan-keutamaannya, keistimewaannya. Termasuk itu juga kepada anak, ya, keluarga juga kita pahamkan.
Sebelahnya Tentu juga. sesuai dengan level usia masing-masing, level pemahamannya. Itu untuk seorang anak yang masih kecil, kecintaan sudah bisa ditumbuhkan saat masih balita. Tapi tentu tidak bisa langsung kita kasih dalil. Intinya kita berbicara sesuai dengan usianya. Setelah memahami apa keutamaannya dan sebagainya, tentu kita akan tertarik, ya, tertarik untuk mengejar keutamaan itu, manakala kita memiliki orientasi ukhrawi yang kuat. Jadi sekali lagi di poin kedua ini dari apa poin menemukan kecintaan ini, itu kan faktor paling penting adalah tentang tazkiyatun nafas, ya, memperbesar orientasi ukhrawi. Galaunya, risaunya itu urusan ukhrawi. Maka tawaran-tawaran keistimewaan Al-Quran, keistimewaan sahibul Quran itu akan menjadi menarik baginya. Kalau sekedar paham bahkan hafal juga banyak. Nah, kita sering dengar juga misalnya di berbagai acara kajian. Tapi seberapa kuat fadilah-fadilah yang sudah kita pahami itu mendorong kita untuk mengejarnya. Ya. Jadi mendorong kita untuk meraihnya. Tentu faktor paling kuat adalah ketika seseorang memiliki orientasi ukhrawi yang sangat kuat. Bagaimana nanti di hari yaumul qiyamah, pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat berat. Ada berharap penolongnya ini adalah Al-Qur'an. Harap kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kenapa ya? Kalau sekedar materi, daurah dan sebagainya sangat banyak ya. Jadi kita apalagi tiap Ramadan ya hampir full 1 bulan tema Quran pasti disampaikan. Makanya. Tapi bagaimana itu mendorong amal? Berbuah amal itu tentu ya kita harus menumbuhkan orientasi ukhrawi yang sangat kuat. Ini. Jadi itu juga makanya kemudian kita juga segera ada hadis Rasulullah SAW bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum belajar Al-Quranul Karim pada Rasulullah SAW ditumbuhkan keimanannya. Ya. Jadi wa inna ahadana la yu'tal iman qabla al-Quran. Maknanya apa? Keyakinannya terhadap Quran, keyakinannya terhadap akhirat, tentang keutamaan Al-Quran. Sehingga ketika Quran itu diajarkan langsung kemudian dia menerima dengan kuat. Jadi menguatkan orientasi ukhrawi ini sangat penting. Jadi tumbuhkan suasana ukhrawi itu di rumah kita. Jadi orientasi ukhrawi. Termasuk mungkin yang mengelola lembaga. Ya. Jadi kalau namanya cinta dunia itu sudah fitrah ya. Jadi nggak perlu dimotivasi. Kecuali buat orang-orang yang putus asa menurut saya. Itu fitrah kata Allah Subhanahu wa taala. Tuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin seterusnya. Surah Ali Imran. Manusia itu dijadikan fitrahnya ya cinta dunia. Baik itu pasangan, harta benda, kendaraan, emas, perak, dan lain sebagainya. Tapi ukhrawi itu harus ditumbuhkan, didorong. Tentu motivasi, semangat duniawi memang kadang ada kalanya diperlukan untuk orang-orang yang memang kadang dia bingung harus berbuat apa. Ya. Atau dia sudah berputus asa dari hidup. Sehingga kemudian diperlukan para motivator untuk dia berusaha, yakin, dan sebagainya. Tapi kondisi normal, cinta dunia itu fitrah. Sehingga tentu yang perlu dikuatkan dorongannya ya orientasi ukhrawi. Lalu kemudian poin yang ketiga ya dari poin pertama ya. Jadi poin menumbuhkan rasa cinta ini yang berikutnya adalah menumbuhkan suasana semangat interaksi dengan Al-Quran di dalam rumah. Atau kalau mengelola lembaga, di lingkungan lembaga itu. Jadi suasana itu harus kuat. Ya, harus betul-betul tampak. Suasana interaksi dengan Quran itu tampak
pada semua penghuninya di rumah itu. Penghuni itu tidak sekedar keluarga inti, termasuk mungkin ada yang ikut di situ entah itu khotimah atau siapa saja. Jadi harus juga kemudian diarahkan. Artinya bentuk interaksi apa saja di situ. Di suasana interaksi dengan Al-Quran itu betul-betul tampak. Bagi seorang anak yang kecil, ya, dia tidak perlu penjelasan banyak. Ketika dia melihat suasana itu ada di rumahnya, dengan sendirinya akan tumbuh rasa cintanya. Itu dengan dipahamkan dengan bahasa sederhana, kenapa kita berbuat seperti ini, kenapa kita melakukan ini, kenapa baca Quran gitu. Dengan bahasa-bahasa sederhana saja. Nah, karena kemampuan verbalnya anak-anak itu masih sangat terbatas. Nah, kalau terlalu banyak retorikanya, itu nanti malah berat nangkapnya. Jadi suasana itu sangat menonjol ya, baik dalam bentuk membaca, mengkaji, atau menghadiri majelis Quran. Itu menjadi pemandangan sehari-hari ya, yang selalu tampak di rumah tersebut. Atau mungkin di suatu lingkungan lembaga ya, yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Ini menemukan secara alamiah ya, nantinya itu akan muncul. Gitu. Jadi karena rasa cinta ini kan nggak bisa kemudian eksakkan kayak 1+1 sama dengan 2. Ya. Jadi kemudian dengan sekedar modal pemahaman saja, misalnya dikasih tahu ini apa penting, apakah tiba-tiba cinta belum. Jadi tadi ada komponennya yang mulai orientasi, niat, ikhlas, pemahaman yang benar. Tentu dari pemahaman itu akan mendorong atau berbuah amal jika orientasi ukhrawi kuat. Lalu menemukan suasana interaksi dengan Al-Quran yang selalu tampak di lingkungan keluarga tersebut. Jadi tidak masalah seberapa besar ini bentuk interaksinya. Ini seberapa besar kemampuannya juga. Atau tidak harus misalnya harus pinter semua, tidak. Bahkan yang masih 0 pun dia tampak dia belajar dari 0. Jadi orang akan merasakan oh semua berinteraksi sesuai dengan kemampuannya. Tampak ya. Itu yang kemudian akan secara otomatis insya Allah ya. Insya Allah akan membentuk mindset keluarga. Terutama di anak ya, dari kecil itu sudah menjadi sesuatu yang tidak asing buat dia. Dan ini tentu harus kompak ya. Harus kompak artinya terutama kedua orang tua. Sebab fenomenanya banyak sang istri ya, rajin banget ngaji, ikut kajian di mana-mana, ikut daurah di mana-mana, suaminya tahsin aja buru-buru. Ini banyak terjadi masalahnya. Rajin banget. Ini sekali lagi bukan seberapa besarnya ya, artinya tingkat kualitas maupun kuantitas interaksinya. Tetapi semuanya berinteraksi, itu penting. Ya. Targetnya mungkin bisa berbeda, kemampuannya bisa berbeda, tapi yang harus sama, semuanya sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, nanti kita akan ada poin kedua nanti ya. Di poin menumbuhkan azam ini. Ini baru poin pertama, menumbuhkan kecintaan. Jadi intinya bukan soal seberapa besar tingkat kualitas maupun kuantitas interaksinya, tapi semua harus berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai ini sang ibu yang cerewet banget ya, mengarahkan anak-anak untuk ngaji, tapi tidak pernah sekalipun anak itu melihat bapaknya pegang mushaf. Kan bermasalah. Tentu ini tidak
mesti juga harus kemudian kita kasih sendiri. Kita bisa mengajak keluarga untuk hadir di majelis ilmu, ya. Dalam rangka sama-sama kita mendengarkan dari yang lebih memahami. Jadi tidak harus kita sendiri yang menjelaskan. Maka poinnya, ya, target dan kemampuan boleh berbeda, tetapi semangat harus sama. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan ilmu eksak yang kemudian hanya sekedar didaurahkan lalu kemudian langsung ada hasilnya, tidak. Ini namanya keluarga juga, manusia ini punya hati, punya pikiran. Memang harus meliputi beberapa komponen tadi, ya. Mulai dari dalam hati sendiri, sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab, ma kharaja minal qalbi yasilu ilal qalbi. Yang keluar dari hati akan sampai ke hati pula. Setelah tumbuh rasa cintanya, senang. Nah, ini sudah menjadi pintu yang sangat istimewa. Tadi seperti saya kasih contoh tadi. Karena dia senang Quran. Awalnya yang dengerin di radio gitu kan. Denger doang. Kemudian ternyata sampai akhirnya sampai menghafal, hafalannya cukup banyak juga, dan kemudian menjadi imam yang biasa diundang di mana-mana. Dan banyak contoh ya di dalam sejarah juga, bahwasanya peluang kebaikan itu bisa dari mana saja. Pintu masuk kebaikan, dari kebaikan apapun. Ini cinta pada Quran ini akan menjadi pintu untuk kita memaksimalkan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, ya, dari penguat azam tadi, ya. Di poin pertama sudah terdiri dari 3 poin. Sekarang kita ke poin kedua, setelah menumbuhkan rasa cinta. Yang nantinya kemudian dari rasa cinta ini biasanya kita akan enjoy dalam menempuh prosesnya. Nah, inilah poin kedua, yaitu terus berproses. Jadi karena tadi interaksi dengan Quran itu ya bentuknya kan semua bentuk interaksi dengan Al-Quran tadi. Jadi bahwasanya terus berproses dalam belajar dan berinteraksi dengan Al-Quran dengan segala bentuknya. Baik itu tilawah, itu belajar, ya, tilawah, tadabbur, mengamalkan, termasuk mengajarkan, termasuk menghafalkan. Di proses ini harus terus berjalan. Nah, jadi tidak boleh terhenti, ya, terus berproses itu. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada asbab. Allah memudahkan Quran, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk pelajaran. Maka adakah yang mau belajar? Ini prosesnya. Allah jamin mudah, tapi Allah kemudian mensyaratkan berproses tadi. Jadi harus terus berproses, ya. Jadi poin pentingnya itu sekali lagi bukan seberapa cepat mencapai targetnya, tapi terus berprosesnya itu. Makanya termasuk dalam buku saya Al-Fatihah juga atau dalam berbagai kesempatan selalu saya tekankan, ya, yang terpenting itu bukan seberapa cepat atau seberapa banyak yang bisa kita raih dalam waktu sekian, ya. Tetapi ya seberapa sabar dan seberapa kuat kita untuk terus menempuh prosesnya itu. Dan seberapa kuat kita berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi poinnya di situ. Jadi terus berprosesnya itu. Karena secara kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Ada orang yang Allah berikan
kemampuan lebih, kemudahan belajar cepat dan sebagainya. Tentu ini tidak menjadikan orang yang tidak seperti itu kehilangan peluang. Tidak, sama, peluangnya sama. Nah, poin pentingnya itu adalah berprosesnya itu. Kan pengalaman saya ya, dalam mengajar sekian lama, hampir 20 tahun, ya, mengajar Al-Quranul Karim. Itu umumnya yang berhasil bukan mereka yang cerdas, bukan mereka yang pandai, tapi mereka yang sabar. Ini sudah hampir selalu saya dapat itu. Mereka yang sabar itulah yang kuat, itulah yang endingnya akan happy ending. Bukan yang dia cepat nangkepnya, bukan. Karena poin interaksi dengan Quran itu adalah poin terus berprosesnya itu. Termasuk dalam proses belajar. Ya. Mungkin ada sebagian kita atau murid kita yang agak lambat, ya misalnya. Tidak ada masalah, tapi dia terus belajar. Atau sebagai pengajar juga, bahwasanya aktivitas taklimnya itulah yang penting. Maka Allah kemudian berikan kemudahan, hasil yang itu bonus. Demikian juga untuk misalnya kepada anak, ini penting. Pada anak, menunjukkan itu, biarkan dia terus berproses. Jadi terus berproses dalam menempuh susah payahnya. Setelah kita tumbuhkan rasa cintanya tadi, nggak ada masalah, insya Allah dia akan enjoy bersusah payah. Jadi terus berproses. Ini sekedar ilustrasi sederhana. Ya. Ada seorang orang tua mungkin niatnya bagus, ya, niatnya sangat bagus, dengan pemahaman yang bagus ya, dengan karakter Al-Quran, keutamaannya. Lalu kemudian dia ingin itu ada pada anaknya, tapi dia salah dalam bersikapi. Sehingga kemudian pertama rasa cintanya juga tidak ditumbuhkan, sehingga dia melakukan pun dengan keterpaksaan, dia nggak tahu saya harus berbuat apa. Sehingga banyak terjadi, ini fakta ya, fakta. Anak di sekolah dengan hafalan sekian-sekian, bacaan seperti ini, di pesantren di pesantren menghafal, tapi di rumah tidak mau mengaji. Ya, itu. Bahkan ada, naudzubillah, sebagian yang kapok dengan Al-Quran. Ya, jadi ada juga yang dia punya kemampuan yang bagus, tetapi dia tidak punya kesadaran yang baik. Jadi kalau tidak diingatkan, dia akan mengabaikan. Hanya salah satu poin pentingnya, samping dari poin 1 ya, menemukan rasa cinta tadi dengan 3 poinnya, maka juga biarkan dia berproses, anak itu berproses. Kadang ada orang tua itu yang nggak ingin anak itu melakukan kesalahan. Gampangnya itu sebelum terjadi kesalahan dia udah cerewet duluan. Menurut saya tidak bagus. Saya banyak mendapati anak dengan kemampuan yang baik, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia bisa seperti itu, bukan karena dia merasakan prosesnya. Ya. Sehingga hafalan banyak, tapi kalau tidak diingetin murojaah, tidak dilakukan murojaah itu. Hafalan banyak di pesantren, pulang libur sebulan, libur baca Quran. Jadi sekali lagi biarlah dia berproses. Bahkan seandainya terjadi kesalahan pun, biarlah dia dihukum oleh gurunya. Gitu. Karena kita kan kadang khawatir banget, kalau salah jangan tidak terjadi misalnya. Biarlah dia merasakan terperosok juga. Itu penting menurut saya. Karena dia akan memahami proses. Dia akan memahami tanggung jawab terhadap apa yang dia dapatkan itu. Jadi sekali lagi, dan berproses terus ya. Ada mungkin yang orang tua karena punya kemampuan ditentir terus tiap hari misalnya. Mungkin bagus secara kualitas, secara kemampuan, tetapi ini hanya fakta yang saya dapati ya, anak itu tidak punya inisiatif. Ya. Dia karena inisiatif dia sudah dimatikan. Dia tidak diberi ruang berinisiatif.
Bahwasanya saya juga bisa melakukan sendiri tanpa disuruh. Gitu. Tep ya. Jadi ini spesifik tadi terhadap anak ya. Apalagi kalau anak itu sudah tumbuh misalnya SMP apa itu dia butuh dipercaya. Ingin diberikan kepercayaan. Jadi tidak apa perlu kita terlalu teknis mendikti. Cukup kita sudah membekali dari kecilnya atau kalau dititipkan ke lembaga kita percayakan pada gurunya. Jadi nggak perlu orang tua itu minta difotoin tiap malam itu ngerepotin musyrif. Ya. Jadi itu nggak ada SOP-nya musyrif motoin anak tiap malam buat dikirim ke ibunya. Ya. Jadi ini pengalaman sendiri banyak yang justru anak ini menjadi nggak betah itu karena orang tuanya. Kalau sederhana saja dalam anak usia SMP itu, kalau kita sudah menitipkan ke lembaga, ke pesantren, poinnya 2 yang penting. Berikan kepercayaan pada anaknya, berikan kepercayaan full pada gurunya. Orang tua hanya mengontrol sesekali dan mendoakan untuk poin berikutnya. Ini banyak terjadi. Sehingga anak itu jadi korban. Dia akan lambat tumbuhnya, lambat dewasa. Jadi sekali lagi biarkan berproses. Ya, dia akan berproses. Tentu dari tingkat usia berbeda-beda cara memperlakukannya. Jadi tentu ketika masih kecil, yang memang lebih banyak itu memang harus dari orang tua atau guru. Semakin besar dia harus semakin diberikan kepercayaan untuk terus berproses. Ya. Kan kalau saya sendiri ya terus terang kalau tidak sekedar soal Quran ya, itu soal PR pun ya, kadang saya malah sengaja udah biarin nggak dikerjain ntar biar dihukum dia. Dia merasakan dihukum sengaja gitu. Sengaja tidak saya ingatkan ya, sehingga dia tumbuh kesadaran, oh kalau saya tidak mengerjakan saya akan dihukum. Ya. Demikian juga dalam interaksi dengan Al-Quran yang alhamdulillah ya tentu sesuai target awal kecintaan pada Quran itu, jadi di usia yang dini itu sudah timbul kesadaran ya. Tidak pernah menyuruh lagi, tidak pernah mengingatkan untuk membaca Al-Quran. Kalaupun dia punya hafalan, sudah tidak pernah mengingatkan untuk dia memurojaah, dia tahu hafalan itu harus dijaga. Jadi itu berproses ini juga termasuk dalam segala aktivitasnya dari tilawah. Ya. Jadi bukan sekedar seberapa banyak, tentu banyak juga bagus. Ya, karena setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Tetapi bertahan dalam bertilawah berlama-lama dengan Tuhan itu penting. Ya. Ada orang yang mungkin kemampuannya baca 1 juz itu kalau agak lambat ya 45 menit sampai 1 jam. Agak cepat setengah jam. Ya. Mungkin ada yang 20 menit dengan kecepatan hadar ya. Jadi ada yang kemampuan 1 jam ya tidak masalah. Dengan target yang sama waktu berbeda, begitu saja. Sebagaimana pertanyaan sering muncul ini dalam bulan Ramadan. Ya, baik mana? Sekali lagi membandingkan inilah yang menjadikan kita berstandar minimalis. Membaca nggak target khatam, tapi bacaan jadi berantakan atau dengan bacaan yang tartil sehingga targetnya kurang. Ya tentu yang ideal kan bacaan tartil dan target yang maksimal. Pasti muncul pertanyaan berikutnya. Itu berarti kan waktunya lebih, sudah jelas. Kan gitu. Artinya pertanyaan selalu muncul karena kita ingin mendapatkan target yang lebih, tapi tidak mau memberikan pengorbanan yang lebih. Ya. Jadi itu proses tilawah. Lagi berprosesnya itu. Terus berprosesnya itu. Termasuk menghafal. Ya. Ada yang dengan kemampuan menghafal cepat. Alhamdulillah itu bonus dari Allah. Bukan berarti yang tidak seperti itu kehilangan peluang. Tidak. Karena tadi bukan seberapa cepat. Baru juga baru nyampe. Tapi seberapa sabar. Bahkan
Esensi atau hakikat dari keutamaan penghafal Quran itu adalah justru kemampuannya berlama-lama dengan Al-Quran. Itu muasafat utama dari penghafal Quran. Yang najih itu adalah daya tahannya berlama-lama dengan Al-Quran. Makanya aneh kalau kemudian ada penghafal, ya mau hafal dia berharap ada nggak kiat yang nggak pakai susah payah gitu, maunya instan. Atau ada nggak kayak bagaimana Quran itu hafalnya sih cepet ya, menjaganya itu loh. Itu kalau nggak dimurajaah itu bisa hilang. Gitu. Ada nggak kira-kira nggak pakai murojaah terus hafalan terjaga? Ini salah dalam memahami keistimewaan penghafal Quran. Nah, karena keistimewaan kemuliaan penghafal Quran itu salah satu hikmahnya adalah justru daya tahannya berlama-lama dengan Al-Quran. Tingkat interaksinya dengan Al-Quran yang sangat tinggi. Dia ketika menghafal harus mengulang puluhan kali, murojaahnya harus puluhan kali. Frekuensi tilawahnya sehari berbeda dengan yang tidak hafal. Itu. Maka perlu diluruskan ya, pemahamannya yang masih berharap ingin hafalan kuat tanpa murojaah. Karena inti dari hikmah dari keutamaan penghafal itu justru karena Quran itu melekat pada dirinya. Lisannya selalu basah dengan bacaan Al-Quran. Pikirannya selalu dirisaukan dengan Al-Qurannya. Prosesnya itu. Jadi yang menjadi poin pentingnya tadi adalah terus kita berproses itu. Berproses interaksi dengan Al-Quran. Dalam proses menghafal tadi, justru yang menjadi intinya itu justru karena frekuensinya dan berlama-lamanya itu. Loh kok tiba-tiba orang berharap yang nggak pakai proses. Nanti kan salah orientasi, dia ngejar statusnya aja. Tidak mengejar kemuliaannya. Status hafalnya itu. Kalau sekedar status hafalnya, laptop lebih mulia. Kita bisa simpan murotal berapapun bisa. Ya. Kalau murojaah, itu kita diemin sebulan aja. Kita setel lagi asal laptopnya nggak rusak aja. Masih bunyi. Di surat manapun kita ambil bunyi. Itu laptop. Ya. Jadi tentu juga termasuk yang penting dalam proses ini ya ada kesungguhan, mujahadah. Untuk mujahadah itu ada pengorbanan, ada kesabaran, itu sudah pasti. Jadi poinnya adalah terus berproses. Ya. Terus berproses dalam segala bentuk interaksinya. Ya. Termasuk ada poin orang yang hanya sekedar memandang dari faktor skill. Walaupun itu juga penting. Bagian dari kata ahlul Quran tadi. Tetapi mengabaikan yang lainnya. Tentu sekali lagi bukan untuk dibandingkan, tapi tentu yang lainnya terus perhatikan interaksinya, amalnya, akhlaknya, terus berproses juga. Kalau lebih salah fokus lagi dalam misalnya belajar Al-Quran yang dikejar hanya sekedar sertifikatnya, ini lebih salah fokus lagi. Ya. Gitu ya. Olah dengan dia mengumpulkan sekian banyak sertifikat dan sebagainya, kemudian sudah disebut Ahlul Quran, jangankan ke tingkat amalnya, mungkin bacaannya aja masih berantakan. Sementara dia sudah mengumpulkan sekian banyak sertifikatnya. Karena sekali poinnya itu adalah amal yang konkret dan terus prosesnya itu. Jadi berlama-lamanya itu. Bahkan kata ulama, bisa dikatakan gurur, seorang yang hanya ngejar semacam prestis saja dalam interaksi dengan Al-Quran, entah itu soal riwayat, soal ijazah misalnya. Nah, ini saya kutip sedikit misalnya, walaupun beliau contohnya tentang hadis ya, sini tentang bab gurur. Nah, jadi ini tentang beliau yang ngasih contohnya hadis. Ada macam-macam orang gurur disebutkan firqatun istaghraku aw qadahum fi sima'il hadis. Orang yang menghabiskan waktunya untuk
mendengarkan hadis, wa jam'i riwayati, dan mengumpulkan riwayat-riwayatnya, wa asanidihi al-gharibah wal aliyah. Jadi dan sengaja yang dicari itu yang gharibah. Jadi sanad yang asing, ya, yang supaya dikatakan ini berbeda dengan yang lain, yang tinggi. Dikatakan faham wahadihim ayyadura al-bilad. Dan sesungguhnya obsesi dia itu hanya sekedar dia bisa keliling dunia, keliling negeri, udah belajar di sini, belajar di sana, gitu ya. Wa yarwi asyuyukh, lalu dia kemudian meriwayatkan dari syekh langsung, liuqala, supaya dikatakan ana arwi an fulan, saya langsung dari syekh ini, dari syekh itu, ya. Walaka itu fulanan, aku ketemu fulan dan fulan. Wali minal isnad ma laisa li ghairihi, ma laisa li ghairi. Dan aku punya isnad, punya sanad yang tidak dimiliki orang lain. Hanya sekedar dikatakan itu. Nah, ini lebih gurur lagi tentu, ya. Ini kalau tadi sekedar skill saja, tentu juga masih kurang fokus, ya, masih salah fokus. Apalagi sekedar jam'ur riwayat tadi. Dan itu tetap dihukumnya fardu kifayah, ya, untuk orang memperdalam dalam hal ini. Tapi sekali lagi poinnya, saya tekankan ini, jangan salah fokus. Fokus misalnya soal bacaan, misalnya khusus saya bacaan saja, ya sudah ikut mengikuti orang ke sana kemari, tapi tidak ada yang konkret secara praktek yang berbuah kualitas bacaannya semakin bagus. Gitu. Tidak harus konkret. Gitu, ya. Berikutnya poin terakhir sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya tanya jawab. Ya. Tadi poin berproses terus, ya. Jadi jangan berhenti berproses. Ini jadi bukan sekedar hasilnya seperti ini, enggak. Tapi yang penting itu terus berprosesnya. Seorang yang belajar membaca, ya tentu dia terus belajar sampai bisa, lalu kemudian terus dia berproses meningkatkan. Kalau dia menghafal, terus dia berproses menghafal. Menghafal juga itu dijaga terus begitu. Ya. Termasuk tadi kalau kita menumbuhkannya pada anak, itu adalah biarkan dia berproses. Ya, sekali lagi, berikan dia berproses. Ada fase-fase usia di mana dia harus diberikan kepercayaan. Lalu kemudian poin penting terakhir, poin ketiga, jangan dilupakan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ini kalamullah. Interaksi dengan kalamullah ini berbeda dengan interaksi dengan yang lain. Atau mempelajari kalamullah itu berbeda dengan kita mempelajari keahlian yang lain. Mungkin orang keahlian yang lain mengatakan, ini bakatnya itu. Ini tipe itu. Ya. Tipe visual, tipe kinestetik, ini macam-macam teori pendidikannya lah. Tapi Al-Quran jelas ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa'al mim muddakir. Sungguh Quran itu telah kami mudahkan pelajaran siapa yang mau belajar. Namun tentu Allah sebagai yang menurunkan firman-Nya ini, kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terputus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa sederhana, Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa qassat, misalnya. Langsung to the point begitu. Dan dirutinkan. Ya. Karena bagaimanapun Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Ya. Jadi doanya harus kuat, ya, dan tidak boleh putus. Tentu poin penting agar kita tetap sadar bahwasanya semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kemampuan, kita hanya menisbatkan kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menisbatkan sanjungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pada yang lain. Ini semata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kemudian menimbulkan rasa ghurur atau rasa ujub dengan kemampuannya. Jadi dengan doa itu kita menyadari sepenuhnya ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa itu memang sebagai silahul mukmin.
ya, sebagai senjatanya orang yang beriman. Ya. Sisi ruhiyahnya kita menyadari sepenuhnya ya, bahwasannya kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berkuasa untuk itu. Termasuk pada anak ya. Kadang kita ini selalu disibukkan mikirin teorinya, mikirin metodenya, tapi melupakan Allah sebagai yang menganugerahkannya. Sehingga orang itu detail soal metode ya. Jadi tentu metode ini bagian dari ikhtiar efektivitas saja. Ya. Tapi poin pentingnya tetap berprosesnya itu terlepas bagaimanapun metodenya ya. Tapi poinnya sama-sama berproses. Dan kemudian tetap keyakinan kita Allah lah yang memudahkan. Gitu. Jadi jangan terlalu pusing kita juga dengan metode. Ya. Jadi ketika dari kesulitan yang dipikir metodenya selalu metode dan sebagainya, tetap itu faktor penting dalam salah satu bentuk ikhtiar. Tapi sudahkah kita memohon Allah dengan penuh mengiba untuk dimudahkan belajar Al-Quran, untuk dijadikan sebagai ahlul Quran. Ya, jadi dan tentu doa ini juga bagian dari wujud keseriusan kita. Sebagaimana kita kalau ada masalah serius, kita doanya serius. Ya. Jadi kalau kita anggap menjadi ahlul Quran ini masalah serius, kita doanya juga serius. Ya. Enggak, kita menyadari juga mungkin termasuk pada anak juga menyadari semuanya bukan karena kehebatan kita. Ya. Karena kalau soal kehebatan, ya harusnya kalau orang pintar otomatis bisa baca Quran dengan baik dan benar. Orang pintar otomatis bisa hafal Quran, maksudnya tidak. Ya, faktanya tidak. Orang dengan gelar akademis tinggi, profesor, doktor, otomatis kemudian belajar tahsil langsung bisa. Tidak. Saya banyak membina juga para dokter, profesor. Ya, untuk tahsilnya. Artinya ini tidak ada kaitan dengan kecerdasan ataupun jenjang akademis apalagi tidak. Tapi ini adalah mata karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tentu menjadikan ada proses, ada sebab-sebab untuk kita mendapatkan karunia tersebut. Tentu dengan memahami ini agar kita juga tidak kegeeran ya. Gurur, GR itu gurur itu GR ya. Dengan kemampuan kita dan tidak pesimis juga dengan kemampuan kita juga. Karena kita tidak sedang mengandalkan kemampuan skill personal kita. Kita hanya berproses sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Arham Ahmad Yasin yang sudah demikian banyak memberikan pencerahan dan penambahan ilmu kepada kita ya. Sangat mengena sekali apa yang telah beliau sampaikan terkait materi kepada kita pada hari ini yang berjudul menguatkan azam bersama keluarga menjadi ahli Quran. Sedikit saya sarikan atau saya sampaikan sedikit apa yang telah beliau sampaikan panjang lebar. Ada 3 bagian penting yang beliau sampaikan. Yang pertama ini mengenai apa itu ahlul Quran ya. Jadi ahlul itu bisa berarti secara bahasa ini pasangan, keluarga, ahli ataupun yang mendiami ya. Kemudian poin kedua yang beliau sampaikan ini menguatkan azam yang tentunya akan berbuah amal. Ada juga 3 bagian penting yang terkait menguatkan azam. Yang pertama menumbuhkan rasa cinta, kemudian menumbuhkan suasana ataupun semangat Al-Quran, menciptakan suasana ukhrawi, dan yang penting itu yaitu terus berproses yang terakhir tadi bagian yang penting adalah doa,
mau sepintar apapun, mau secanggih apapun metode, tentunya kita harus berdoa yang kuat kepada Allah agar Allah menguatkan azam kita menjadi ahlul Quran. Baik, kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu berupa tanya jawab. Bapak Ibu peserta kajian, silahkan bertanya via chat ataupun raise hand. Sebelumnya Bisa chat, mengingatkan langsung saya untuk baca bisa. oh ya, selanjutnya mengingatkan untuk jangan lupa mengisi absen ya di kolom chat. Tadi sebenarnya ada pertanyaan sih Ustadz, cuman sepanjang materi agak terjawab gitu ya. Boleh saya baca aja Ustadz? Gak apa-apa, Pertanyaan. silakan. Tafadhol. Baik, jadi pertanyaan pertama, tadi kita menginginkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Mohon masukan bagaimana caranya agar anak mencintai Al-Quran tanpa banyak drama ya, tanpa banyak mukadimah ketika mau hafalan ataupun murojaah. Yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua ini fenomena saat ini ya Ustadz ya. Banyak sekali orang tua yang berlomba-lomba menjadikan anaknya menjadi hafiz Quran. Sebaiknya gimana nih Ustadz? Menghafal dulu yang banyak, langsung hafal 30 juz. Mungkin selanjutnya, jadi mungkin itu urusan belakangan. Atau sedikit tapi mungkin itu Ustadz. Tapi kayaknya tadi udah terjawab dikit sih, tapi ya nggak apa-apa Ustadz. Mungkin ada yang belum mendengar. Langsung dari jawab dulu ya. Ya, jawab Ustadz. Kalau yang pertama sepertinya sudah terjawab ya dari penjelasan tadi. Memang tidak cukup dengan teori ya. Jadi dengan penjelasan ini penting dan sebagainya. Makanya saya sebut tadi harus ada pertama dari hati sendiri. Apa orientasi kita menjadikan anak itu hafal Quran? Ya, itu harus semata mengejar kemuliaan si Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian juga pemahaman sesuai dengan level usianya. Jadi terus terang ini kalau menurut pengamatan saya ya, kalau anak kecil itu dikasih terlalu banyak retorika, yang diikuti itu bukan isi omongannya tapi cerewetnya. Ya, jadi anak itu hanya menangkap cerewetnya. Jadi bukan mengikuti omongannya. Bahasa sederhana. Ya. Lalu menemukan suasana itu. Apakah suasana itu ada? Ya, kalau belum ya memang akan ini terjadi pertentangan di pikiran si anak itu. Dia akan mengatakan kenapa saya berbuat begini, kenapa harus saya menghafal misalnya. Ya, jadi itu poinnya. Tapi secara umum sudah terjawab sebetulnya ya. Jadi dan tentu tadi mendoakan juga penting ya. Jadi karena itu semata mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah juga seorang itu hafal Quran di usia 60 tahun. Ya. Jadi setelah orang tuanya meninggal. Ya. Ternyata ada anak itu sebenarnya bandel ya. Tapi orang tua tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, tidak pernah berputus asa mendoakan anaknya menjadi hafiz Quran dan anaknya menjadi hafiz Quran di usia 60 tahun. Ya. Jadi itu. Jadi berproses itu. Kemudian termasuk tadi ya poin berikutnya lomba-lomba asal orientasi benar ya, orientasi benar tetap ya. Ingin anaknya hafiz Quran. Jadi, kemudian juga kembali tadi ke poin tadi bukan seberapa cepat ya, tapi seberapa sabar. Poin pentingnya anak itu terus berproses gitu. Jadi nggak sekedar ngejar target cepat untuk buat bangga-banggaan. Oh, anak saya sudah hafal di usia sekian. Tidak. Itu nanti itu jangka panjang ya. Target kita sampai jangka ukhrawi. Target ukhrawi bukan target duniawi. Duniawi itu kalau dikasih kemampuan lebih alhamdulillah. Tapi tentu anak-anak itu kemampuannya berbeda-beda. Mungkin ada profil anak yang pintar, masih usia 7 tahun mungkin sudah hafal Quran. Alhamdulillah itu keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bukan berarti kemudian anak kita kehilangan peluang. Itu bedanya prosesnya saja yang mungkin berbeda, tapi sama-sama berproses itu. Nah, termasuk soal hafalan ini penting ya. Menurut saya faktor paling penting bagaimanapun berapapun hafalan itu diupayakan terjaga. Ya, terjaga. Jadi karena namanya al-hafidh, al-hifdz itu kan menjaga. Jadi tidak sekedar ngajar target setoran supaya bisa dikatakan selesai setoran. Ini banyak menurut saya ya kurang pas
termasuk lembaga ya, lembaga pengelola program tahfidz ini harus memperhatikan ini ya. Jadi bagaimanapun dan itu ada prosesnya tentu ya, ada prosesnya bagaimana berapapun hafalan yang disetorkan itu selalu terjaga. Masalahnya kadang proses ini tidak diperhatikan. Jadi hanya sekedar kemudian target setor-setor, baik itu orang tua maupun mungkin pengelola lembaga atau musyrif tidak memperhatikan itu. Yang musyrif pun kadang hanya yang penting dia udah setor sesuai target, tapi tidak memutabaah. Malaikat Jibril saja itu selalu memutabaah Rasulullah SAW, memurajaah. Itu contoh teladan guru Quran. Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam selalu mengevaluasi seluruh wahyu di bulan Ramadan. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah SAW itu diulang 2 kali untuk memastikan seluruh wahyu itu tersampaikan dengan baik, diterima oleh Rasulullah SAW dengan baik. Ini teladan buat para guru ya. Jadi juga kemudian kalau sekedar ngejar tadi sekali lagi yaitu yang perlu introspeksi terus apa orientasi kita ya. Apa tujuan kita? Apakah sekedar cepat terus dibilang selesai hafalan? Tidak. Tentu sekali lagi berprosesnya itu yang penting. Enggak masalah seberapa cepat atau seberapa lama, yang penting dia terus berproses menghafal. Mungkin dia hafalnya nanti setelah kuliah enggak ada masalah. Bahkan tadi ada yang sudah dewasa, tapi dia terus berproses. Kita bersyukur pada Allah jika kemudian memang Allah berikan kemampuan yang baik sehingga lebih cepat. Tapi ini pun juga bermasalah kalau dia berhenti setelah itu. Nah itu. Jadi sekali lagi ini penting ya, perlu kita introspeksi sekali materi tazkiyatun nafas ya, tentang orientasi kita apa. Karena bagi kita interaksi dengan Al-Qur'an, menjadikan anak Al-Qur'an itu adalah suatu proses jangka panjang. Jadi kecintaan dia, apalah artinya tadi ya, sengaja ada target tapi tidak bunyi. Atau tadi ya, setelah itu di rumah tidak mau baca Quran. Berarti kan ada satu proses yang tidak dilakukan. Menimbulkan kecintaan, kemudian memberikan pemahaman. Ya. Ada yang terlampaui mestinya. Ya, kalau begitu. Masuk soal orientasi. Gitu. Jadi terus terang kalau saya sendiri, meskipun saya bisa menstreng, saya bisa membimbing anak saya sendiri. Tapi saya tetap membiarkan dia berproses. Kenapa? Karena bukan sekedar target hasil yang saya inginkan. Tapi memastikan dia betul-betul Quran itu melekat pada dirinya. Sampai kapanpun. Itu targetnya. Kalau kemudian dia ternyata cepat, itu bonus. Bagi saya itu bonus. Ya. Itu hanya bonus. Walaupun itu jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Ya. Tapi itu memang bukan orientasi utama. Tapi tetap menginginkan menjadi Al-Quran, tetap berproses karena target itu jangka panjang nanti. Kita bisa pastikan ketika anak itu sudah kita lepas, Quran tetap melekat pada dirinya. Gitu. Jadi bukan sekedar apalagi nilai akademis ya. Bahkan kalau saya pribadi, biarkan dia kalau memang dia berproses, dia mengalami kesalahan, tidak harus mencapai nilai yang baik. Tapi dia tahu konsekuensi atas setiap proses yang dilakukan itu jauh lebih berharga. Ya. Tapi saya rasa itu ya. Lalu kemudian ini ada yang di chat langsung saya baca aja ya. Kalau untuk mengajarkan Al-Quran dan menghafal Al-Quran sebaiknya dari anak usia berapa? Hingga nanti anak itu tidak terbentur dengan rasa bosan. Jadi ini penting juga terkait ini tadi ya. Kalau untuk di usia dini menurut saya ya itu tidak harus ditarget. Ya, tidak harus ditarget. Jadi sehingga tapi poin paling penting bagi saya tetap poin awal tadi, menumbuhkan rasa cinta itu. Karena ketika rasa cinta ini ada, itu dia akan enjoy menjalani proses dan dia juga akan melakukan prosesnya sampai kapanpun. Jadi sekali lagi jangan sekedar buat lagi-lagi ke orientasi ya. Kalau mengingatkan masalah orientasi sekedar buat ini masih kecil lucu hafal juz amma misalnya gitu ya. Kalau bisa alhamdulillah.
belum mampu, tidak berdosa. Tapi dia tetap berproses, tetap belajar membaca, tetap terus menghafal. Gitu ya. Jadi ini ya, jadi sehingga perlu difahami ini, karena menurut saya memang ini sangat sangat penting ya, karena banyak yang akhirnya tanpa sadar salah orientasi, tanpa sadar. Sehingga kemudian tadi disebut tadi tidak terbentur dengan rasa bosan. Itu korban. Menurut saya itu anak itu korban dari obsesi orang tua. Ya, tanpa kemudian orang tua memperhatikan proses yang benar. Jadi tidak salah obsesinya, asal memperhatikan prosesnya yang benar. Jika tidak, tadi salah-salah jadi tadi ya, malah tadi sempat saya singgung ya, dia kapok dengan Quran. Tadi saya menyebutnya bahasa kapok dengan Quran. Itu. Ya, karena bahkan ada yang sampai akhirnya nggak mau ngapa-ngapain sama sekali. Ya. Niatnya sudah bagus, saya sebutnya dia, jadi sudah saya terangkan, niat sudah oke. Tapi kemudian kita ketika tidak menyadari ada proses-proses yang harus diperhatikan, akhirnya bisa kontraproduktif. Ya, kontraproduktif, sehingga malah di saat makin baliknya harusnya kita sudah memetik hasil, dia malah kapok. Setelah kita kemudian kejar terus. Tentu kita tidak perlu juga membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Menjadikan motivasi oke. Ya. Oh itu anaknya semangat dan sebagainya oke. Tapi kemudian akhirnya kemudian kita tidak memperhatikan kemampuannya, kondisinya yang berbeda, itu salah. Ya. Hanya korban kita supaya sekedar bisa mengatakan, oh udah bisa ini, bisa itu di usia ini. Ya itu. Untuk pertanyaan berikutnya saya rasa sudah terjawab ya, menambahkan rasa cinta pada Quran untuk anak usia dini ya seperti tadi. Sebenarnya sudah jelas ya. Itu poinnya mulai dari orientasi personal yang sangat kuat semata mengajar kemuliaan si Allah ya. Lalu kemudian menjelaskan sesuai dengan kemampuan verbalnya. Artinya sesuai dengan usianya. Anak kecil nggak usah terlalu banyak retorika. Lalu suasana itu harus selalu tampak sangat jelas. Suasana interaksi dengan Quran itu ada di dalam rumah. Insya Allah ini tidak akan terlalu perlu banyak bicara. Suasana itu tampak. Lihat ibunya mengaji, kakaknya mengaji, bapaknya mengaji. Ya. Kemudian juga sering kita ajak untuk hadir di majelis-majelis Quran. Gitu. Termasuk mungkin bahkan kalaupun sekarang terpaksa harus mengasih HP karena masih daring dan sebagainya. Terang anak saya tidak tahu ya, HP itu semuanya saya isi Al-Quran. Baik itu yang video, audio atau kisah-kisah Al-Quran. Jadi anak itu kita membuka HP, HP isinya Quran semua. Gitu. Tapi di luar aktivitas untuk sekolah daring, dia buka HP isinya Quran. Gitu. Padahal memang sebelum saya berikan sudah saya isi filenya. Gitu. Dia tahunya HP itu isinya itu. Gitu. Dan tidak saya berikan kuota ya, atau itu di luar jam pelajaran. Tidak saya berikan. Kalau saya terkait HP ya sekarang kan. Jadi kalaupun terpaksa sekarang harus dipegangi HP. Gitu ya. Itu HP itu nggak ada kuotanya kecuali wifi itu nyala ketika di jam pelajaran saja. Di luar itu dia hanya secara offline membuka isi dari HP itu sudah saya isi sendiri. Gitu. Masih kecil ya. Itu ada lagi? Udah jam 11. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau bertanya juga Ustaz tadi sedikit, cuma nampaknya udah terjawab juga ya. Karena berarti udah ya saya tadinya mau nanya kan ada sebagian orang berpandangan tak usahlah banyak kali kau hafal Quran, kau baca tiap hari atau apa ya cukup apa yang sudah kita hafal ya kita terapkan di kehidupan masyarakat gitu kan. Tapi itu namanya membentur-benturkan ya Ustadz ya. Ya maksudnya. Iya tidak perlu. Jadi sekali lagi bagaimanapun apapun bentuk kebaikan itu peluang kebaikan yang lainnya. Jadi termasuk menghafal itu juga dia menjadi bentuk peluang untuk kebaikan berikutnya. Maka sekali lagi
saya tetap tidak sepakat orang yang membenturkan atau membanding-bandingkan lebih baik mana itu atau itu. Atau kemudian mengatakan percuma dong kalau begini dan sebagainya. Tidak. Itu Betul. semua peluang kebaikan. Orang karena kasihan pada anjing aja, pelacur menjadi pintu taubatnya dia. Ya. Bagaimana kemudian orang mengatakan percuma ngejar hafalan banyak. Misalnya ya. Itu peluang kebaikan yang lain, yaitu peluang dia memahami fikih, peluang dia memahami yang lain, peluang dia beramal, gitu. Meskipun tadi ya tetap harus memperhatikan prosesnya dengan benar, ya. Tidak sekedar ngejar obsesi cepat, tapi sabar tadi. Apalagi nanti yang buat anak itu adalah yang tampak adalah dia tetap Quran itu melekat pada dirinya sampai kapan saja. Sampai dia menikah, sampai dia bekerja, seterusnya. Itulah yang kemudian yang terpenting. Bukan kemudian kita hanya sekedar terburu-buru memetik hasil ngejar instan, pokoknya selesai di usia SD misalnya. Kalau mampu alhamdulillah, tidak masalah. Gitu ya. Yang penting dia tetap berproses dan tetap senang dengan Al-Quran. Pertanyaan Ustaz. Lewat chat. Satu lagi itu ada yang ternyata sudah kapok menghafal Quran. Tentu harus ya pelan-pelan kita lakukan prosesnya dari awal. Ya. Jadi kita mulai dia dia harus ya sama kita mengikuti proses tadi sebelumnya. Ya. Tapi memang ya ibarat kita dari awal. Ya. Ibarat dia menjadi orang yang belum melakukan sesuatu pelan-pelan ya. Jangankan yang seperti itu, bahkan yang anti Quran pun bisa jadi ahlul Quran. Ya kan? Banyak gitu ya. Jadi tidak perlu putus asa juga. Tetap kita lakukan prosesnya. Sekarang kita pahami prosesnya, kita lakukan prosesnya dengan benar. Jadi jangankan yang memusuhi Islam aja bisa jadi pembela Islam. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Itu. Anti Quran bisa jadi pembela Al-Quran. Bisa. Apalagi saudara anak yang kapok tadi, maka masih bisa insyaallah proses dengan benar ya. Tapi sekali lagi yang perlu kita perbaiki, hilangkan orientasi yang salah. Hilangkan kemudian sekedar kita ngejar target buru-buru, sekedar ngejar nilai atau sekedar buat bangga-banggaan, sekedar supaya bisa diceritakan di arisan. Nah, hilangkan itu semua dulu. Ya, hilangkan semua itu dulu. Ya, jadi lalu kemudian lakukan prosesnya dengan baik, pelan-pelan ya. Kalau anak itu sudah dewasa mungkin perlu dialog pelan-pelan ya. Bagaimanapun anak ya kalau sudah SMP, SMA itu sekali lagi faktor paling penting dia ingin dipercaya. Ya. Contoh sederhana, anak itu lagi merasa tidak dipercaya begini. Kita sudah mengingatkan ya, untuk baca Quran. Dia padahal sudah mau melakukan 5 menit bergerak, kita ngomong lagi, 5 menit lagi kita ngomong lagi. Anak itu merasa tidak dipercaya. Untuk anak usia sudah ABG ke atas, cukup kasihkan patokan-patokan besar. Ya. Kasih target-target. Ya. Sambil kita kontrol. Kalau dia lupa, baru kita ingatkan. Tapi jangan setiap saat kita tegur, dia akan merasa tidak dipercaya, dan dia akan membuktikan bahwasanya dirinya memang tidak bisa dipercaya. Ya. Dia akan unjuk diri begitu. Itu banyak terjadi. Ya. Jadi terutama memang ibu ini saya perhatikan kadang tidak tahan untuk tidak ngomong. Ya. Jadi ada waktunya ngomongnya, ada waktunya. Ada interval waktunya juga. Jangan terlalu sering. Ya. Karena tadi yang diikuti cerewetnya doang nanti. Ya. Ada interval waktunya. Karena sekali lagi bagaimanapun anak usia ABG ke atas itu sudah ingin dipercaya, ingin dianggap keberadaan dia, ingin dianggap eksistensinya. Bahwasanya dia mampu, dia bisa dipercaya, maka kita percaya. Tapi tentu kita kontrol saja, ya. Atau kemudian kita sekali mengarahkan atau kita berikan pada guru yang bisa mengarahkan dan sebagainya. Cukup ya, insyaallah sudah lewat waktunya. Saya ini masih ada lagi gimana? Dijawab. Ya, terakhir ini Ustaz. Pada anak usia dini menjadikan murojaah bersyarat. Ya boleh aja, artinya tapi jangan sampai kemudian nanti itu merubah orientasi dia ya. Jadi itu hanya sebagai gimmick lah istilahnya ya, hanya tidak harus
jangan selalu ya. Supaya anak itu tidak kemudian dijadikan senjata. Ya. Senjata misalnya apa kalau dia apa nggak boleh nonton, dia nggak mau rojaah, misalnya jadi senjata ya. Jadi prinsipnya boleh itu sebagai gimmick, artinya sesekali kita apresiasi penting, tetapi jangan selalu ya. Dia hafal sekian kasih uang 5.000 misalnya gitu. Boleh tapi tidak selalu ya. Yang penting dia merasa diperhatikan, itu penting ya, merasa dia bahwasanya dia bisa melakukan itu, dia merasa apresiasi penting. Tetapi jangan selalu sehingga menimbulkan efek ketergantungan dari dia. Bahkan dijadikan senjata oleh sang anak. Ya, ya kalau setiap pokoknya dia baca sekian kasih uang misalnya. Kalau dia lagi minta uang nggak dikasih, nggak ngaji dia, gitu ya. Itu jadi senjata akhirnya. Tapi tetap di kasih reward sesekali itu. Gak ada masalah, hanya dan itu kalau saya sih biasanya tidak menjanjikan tapi ada surprise ya. Jadi dia itu tidak berorientasi itu tapi dia mendapatkan ya. Jadi mendapatkan ya. Jadi tidak menjanjikan misalnya anak saya khatam Quran, atau saya beliin sepeda misalnya gitu. Tapi saya tidak menjanjikan. Tapi dia sehingga dia merasa bahwasanya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang istimewa. Itu atau rasa cintanya. Tapi kita tidak mensyaratkan itu. Kalaupun kita memberikan iming-iming target misalnya, itu jangan selalu, itu aja kuncinya ya. Supaya tidak dijadikan syarat bagi dia untuk melakukan itu. Gitu. Kalau saya mau tapi kalau dikasih ini misalnya gitu. Akhirnya dia hanya mensyaratkan. Tapi sebagai gimmick atau artinya hanya sesekali atau surprise, bagus kalau surprise ya. Jadi yang eee, dan seperti misalnya saya memberikan sengaja itu juga dilakukan pada orang tua saya misalnya, berikan hadiah apa, yang hafal hadiah umroh misalnya, tanpa tanpa menjanjikan, gitu. Itu saya lakukan pada anak saya. Jadi supaya dia menganggap ini adalah dan tidak main-main kompensasinya supaya dia menganggap ini sesuatu yang besar yang harus dia jaga, pesan moralnya, ya. Jadi saya memberikan apresiasinya nggak kecil. Jadi tapi ada pesan moralnya, bahwasanya ini yang dia dapatkan ini adalah sesuatu yang berharga, dia bukan sesuatu yang remeh, gitu. Maka dia punya tanggung jawab untuk menjaganya, gitu. Selesai itu ya, udah lewat 10 menit Baik, dari baik Ustaz. awal. Mohon maaf, saya kembalikan lagi ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah kepada wabarakatuh. Ustaz yang sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Kita lanjutkan mungkin agenda berikutnya doa ya Ustaz. Mohon dipimpin oleh Ustaz Arham. Kepada. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار حجابا وستارا
اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.